Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang lagi ya di YouTube channelnya aku Sora. Kenalkan untuk yang baru datang, aku Sora. Semoga ini bisa jadi channel kesukaan kamu untuk bacain kartu tarot, maksudnya masalah-masalah percintaan nih ya. Kita hari ini akan bahas yaitu yang tak bisa tenang sampai bisa bertemumu segera ya. Yang tak bisa tenang ingin bertemu kamu segera. Ada seseorang yang pokoknya nggak bisa tenang sampai ketemu kamu segera. Sora akan ingetin, pembacaan untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu ya. Jadi belum tentu resonate, santai aja kalau nggak cocok. Karena memang tidak mungkin mengcover energi semua orang ya. Tapi kalau seandainya kamu mau, kamu juga bisa cek ya video-video di channel ini yang lainnya. Karena semua tidak mengenal batasan waktu. Atau kamu bisa personal reading berbayar di Instagram Sora @sora_tarot. Oke. Kita lihat langsung aja ya. Yang tak bisa tenang tanpamu, energi apa yang dia rasakan ya. Oke. Orang ini itu punya energi di mana ya, dia itu ternyata masih terobsesi sama kamu, masih sangat-sangat kepikiran kamu, masih sangat mau tahu soal kamu, masih belum bisa let go kamu, masih punya perasaan sama kamu. Oke, apapun situasinya, apapun kondisi hubungan kalian, di sini dia itu masih ada hati sama kamu, ya. Meskipun dia sudah mencoba untuk mendenial, sudah mencoba untuk kabur, mencoba untuk lari, mencoba untuk kayak enggak masa sih aku punya sedalam itu perasaan ke dia. Dia mencoba untuk nggak berpikir kalau dia tuh punya perasaan sama kamu, mencoba untuk kayak lari dari perasaan sendiri, bohong sama diri sendiri. Tapi semakin lama perasaan itu semakin kuat, semakin dia coba kabur, semakin dia terobsesi, semakin dia tertarik. Jadi itu seperti sebuah magnet teman-teman ya. Atau seperti kalau kamu tahu ya, ketika sudah nempel gitu ya, ditarik, yang ada malah makin tertempel di sana. Intinya gitu sih yang dia rasain kalau Sora lihat ya. Lalu apalagi yang dia rasain? Nah, semakin juga ngerasa bersalah teman-teman. Ternyata dia itu nggak tenang selain karena dia masih punya perasaan sama kamu. Masih, kalau Sora di sini juga masih banyak yang rajin mantauin kamu ya. Mau tahu keadaan kamu, mau tahu situasi kamu sekarang kayak gimana, kayak gitu ya. Mau tahu juga perasaan kamu gimana sekarang ke dia. Pokoknya stalking kamu deh kalau Sora lihat ya. Di satu sisi gitu ya, kalau Sora lihat dia itu juga sebenarnya ngerasa bersalah sama kamu nih. Ada satu kesalahan dia ke kamu, atau mungkin juga bisa jadi banyak kesalahan dia ya. Dan di sini dia itu ada energi yang sangat-sangat menyesali apa yang sudah terjadi, entah apa yang sudah dia lakukan, entah apa yang sudah dia katakan sama kamu gitu ya. Dan dia itu kenapa denial? Kenapa mencoba lari? Karena sebenarnya di sini ada energi malu, teman-teman. Dia malu sama apa yang sudah dia lakukan sama kamu, ya. Dia merasa kayak di satu sisi mungkin nggak punya keberanian, nggak punya nyali, gitu ya, untuk ngadepin kamu. Tapi dia tahu dia harus minta maaf sama kamu. Karena toh dia tidak bisa membohongi perasaan intens yang masih suka dan perasaan masih sangat merasa bersalah, sangat kuat di sana, ya. Kalau Sora lihat ya, orang ini tuh sebenarnya orang yang cukup manipulatif. Dia pandai berstrategi, pandai menutupi apa yang dia pikirkan, pandai menutupi apa yang dia rasakan, gitu ya. Jadi tuh di sini kayak ada permainan pikiran antara kamu sama dia. Jadi sebelumnya tuh dia pakai strategi sama kamu, ya. Dan orang ini punya sisi yang cenderung tidak dewasa, tidak benar-benar berpikir panjang atas apa yang dia lakukan, mungkin kurang bertanggung jawab, mungkin kurang berkomitmen, mungkin kurang bisa dipegangin omongannya, ya. Pokoknya segala sesuatu yang tidak menunjukkan sikap bertanggung jawab atau kedewasaan atau pemahaman lebih gitu ya, teman-teman. Dan sekarang kalau Sora lihat, semakin kondisinya itu sedang enggak baik-baik aja, ya. Dia itu sedang enggak baik-baik aja.
itu semakin memperburuk perasaan yang dia rasain ya, karena kalau Sora lihat sekarang banyak yang punya mungkin masalah secara finansial, masalah secara keuangan ya. Mungkin sekali ada yang kehilangan pekerjaannya, ada yang bisnisnya masalah, ada yang usahanya masalah, ada yang investasinya masalah, atau kalaupun masih ada kerjaan, situasi keuangannya mungkin gak bagus gitu ya. Ada banyak hal yang gak berjalan dengan baik ya. Mungkin ada kontrak yang diputus, ada kerjasama yang nggak dilanjutin. Intinya keadaan dia pun dalam situasi yang sulit gitu ya. Dan di sini, di satu sisi lain gitu ya, dia itu merasa ketika dia ngamatin kamu, dia cemburu ya. Apalagi di sini kalau dia lihat mungkin ya, dia sudah punya firasat batin kalau kamu itu sekarang mungkin sudah ada pengganti yang lain, atau kamu terlihat sudah move on dari dia, kelihatan lebih bahagia, kelihatan lebih glowing, kelihatan lebih fokus sama diri kamu sendiri, kelihatan makin menarik, kelihatan makin dekat sama orang lain, kelihatan makin naik lah istilahnya ke atas posisi kamu. Nah, itu juga yang semakin ngebuat dia tuh kayak belum semakin kayak aduh gitu ya, perasaan aku tuh campur aduk, akunya makin turun kok kamunya makin naik, kok kamunya makin bagus, kok kamu makin positif gitu ya. Di sini ada kenapa sih dia mau minta maaf sama kamu? Jelas di sini ada situasi dia sangat mungkin sekali yang tadi Sora udah bilang, dia ada kesalahan sama kamu. Di sini ada situasi dia tidak bisa dipercaya, artinya ada kebohongan, ada pengkhianatan, ada cinta segitiga di sana. Berarti mungkin ada segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, aku nggak tahu. Karena kan bisa saja pengkhianatannya itu bukan cuma satu orang ya teman-teman gitu loh ya. Atau ada juga yang belum kelar dengan masa lalunya. Ketika ke kamu, dia itu belum kelar sama masa lalunya ya. Orang ini tuh banyak kebohongan, banyak yang ditutupi gitu ya. Tuh kan Sora udah bilang ya, ternyata ketika sama kamu, dia itu menghadirkan juga orang yang lain gitu ya. Atau ketika sama kamu, ternyata dia sudah dalam relationship lain, tapi kamu nggak tahu teman-teman. Jadi kayak kamu tuh kena jebakan Batman bahasanya orang zaman dulu gitu ya. Karena kamu, ternyata dia sudah dalam relationship, atau dia menghadirkan relationship lain. Oke? Selain itu, kalau Sora lihat ya, orang ini itu ketika melihat kamu jauh lebih baik, dia menyadari kalau hidupnya dia itu jauh lebih baik sebelumnya ketika ada kamu gitu ya. Dan ketika dia ngelihat kamu sudah lebih baik, dia semakin ngerasa bersalah, dan dia ngerasa hidupnya dia itu kalau nggak ada kamu itu benar-benar berantakan gitu ya. Dan dia merasa salah satu sumber bisa dia buat dia senang atau bahagia adalah ada kamu di dalam kehidupannya dia ya. Orang ini sebelumnya banyak menyimpan rahasia ya dari kamu, sehingga kamu tuh ngerasa kok kayaknya orang ini itu dalam situasi-situasi nggak mau terbuka sama kamu. Kamu capek karena dia selalu harus kayak ngorek-ngorek dia atau selalu mantauin dia teman-teman. Orang ini sekarang rajin stalking kamu ya. Apalagi kalau sekarang yang tiba-tiba ada account yang follow kamu, atau rajin ngeliatin postingan kamu, story kamu, atau tiba-tiba ada nomor yang tidak dikenal, tiba-tiba WA kamu, chatting kamu, atau miss call kamu, atau apapun itu kemungkinan besar dia ya, gitu loh ya. Memakai anonymous gitu ya. Orang ini gitu ya, karena kamu udah banyak dikecewain sama dia, itu berakhir kepada suatu satu keributan, satu kesalahpahaman, ada perdebatan di sana gitu ya, sehingga membuat hubungan itu jadi tidak nyaman, dan akhirnya kamu merasa kamu tidak bisa percaya sama orang ini karena ada kebohongan, ada yang dia tutupin, ada yang main rahasia-rahasiaan. Nah, akibat dengan orang ini banyak buat kamu terluka. Kamu sekarang jadinya punya satu masalah dengan trust issue. Kamu selalu merasa sulit jadinya percaya sama orang lain kayak gitu ya. Dan seperti cinta satu arah doang, karena kamu yang fokus, dianya enggak teman-teman ya.
Dan orang ini tuh tipenya keras kepala. Sebelumnya ketika berantem pun dia akan menghindar, dia akan ngomong bahwa bukan dia yang salah, bahwa ini karena kamu. Terus habis itu karena kamu giniin aku, karena aku lalalala, berusaha kasih 1001 alasan lah ya. Dan orang ini tuh sifatnya ngeyel. Jadi ketika dia salah pun dia masih sebelumnya banyak ngindar gitu ya. Terus kenapa kok Sora sekarang bisa merasa seperti ini? Kenapa? Karena kalau Sora lihat segala sesuatunya chaos, segala sesuatunya berantakan. Ketika segala sesuatu sudah berantakan, ketika segala sesuatu sudah nggak jalan mulus, di sanalah terjadi yang Sora bilang tadi, dia mulai menyadari bahwa ini semua karena keegoisan aku, karena kekeras kepalaan aku, dan semua perdebatan yang kalian terjadi sebelumnya bermain di kepalanya dia, teman-teman. Ya. Dan ketika pergi ada berantem ya, ada perdebatan tapi memang nggak diselesain ya. Jadi mungkin aja habis berantem dia ghosting kamu atau kamu yang ghosting dia. Ingat, bisa vice versa. Sehingga ada urusan yang belum kelar di sini. Yang dia inginkan hanyalah energi menyelesaikan ini karena dia tertekan dengan rasa bersalah, dengan hidup yang carut marut, nggak tenang, dan di sini dia berharap ada energi rekonsiliasi, berharap bisa ada pertemuan, berharap bisa ada sesuatu yang dijalin lagi. Ya, waduh, energi memang orang ketiga dan love affair ini sangat-sangat besar. Jadi mulai dari yang memang serius, dari yang memang cuma sekedar flirting doang. Pokoknya intinya hubungan, godaan terbesar dari hubungan ini adalah tentang orang ketiga, teman-teman. Ya, ketiga, keempat, kelima, flirting sana, flirting sini. Intinya adalah dengan hubungan cinta satu malam pun ada di sana. Oke. Selain itu, kita mau lihat lebih jauh ciri-ciri orang ini ya, teman-teman. Yang ternyata nggak bisa tenang tanpa kamu ini, ciri-cirinya seperti apa tambahannya ya. Yang pertama, orang ini adalah seseorang yang memang berjarak dari kamu baik secara fisik ataupun secara energi. Di sini ada yang LDR ya, beda kota, beda negara, beda pulau ya. Atau orang ini memang bekerja dengan industri yang berhubungan dengan perairan atau perkapalan ya, atau industri traveling juga bisa gitu ya. Mungkin dia juga suka traveling, teman-teman ya. Orang ini itu memang sebenarnya tidak bagus terhadap long distance relationship. Orang ini tuh tiap kali, orang ini tuh kayak harus butuh orangnya itu deket sama dia gitu ya. Sebenarnya berjarak ini bukan sesuatu yang baik gitu ya, karena dia itu selalu butuh intensitas untuk orangnya deket sama dia, teman-teman ya. Orang ini itu memang sebenarnya dari awal, kalau kamu cukup menyadari dan cukup peka, orang ini itu sebenarnya sudah dari awal sudah kelihatan bahwa masalah jarak ini akan jadi sesuatu yang jadi masalah kayak gitu ya. Dan orang ini punya banyak sekali beban. Salah satunya, orang ini memang sulit untuk terikat sama yang namanya komitmen ya. Sangat sulit untuk terikat sama yang namanya komitmen, setia dan sebagainya ya. Jadi itu kayak masih mungkin ada sisi yang cuek, masih punya jiwa yang bebas, masih suka main-main, masih suka nggak ada tanggungannya kayak gitu ya. Beda ya kan. Jadi kayak ikatan itu buat dia menjadi sesuatu dalam tanda kutip beban dan kewajiban. Dan orang ini selalu memang bermasalah dengan yang namanya sikap yang labil, berubah-ubah, bercabang hati kiri dan kanan kayak gitu ya. Lalu kenapa dia selain dia merasa bersalah, kenapa dia nggak tenang, teman-teman? Apa yang dia rasakan sama kamu ya? Di sini ada energi dia itu sangat-sangat terdorong untuk bisa bertemu sama kamu. Di sini ada energi keinginan untuk bertemu yang sangat amat kuat. Ya, jadi ada dorongan batin. Dia itu pingin banget bisa ketemu, itu ya. Dan di sini kalau Sora lihat ada energi dia butuh namanya rasa aman dan nyaman. Dan pertemuan dengan kamu secara fisik apalagi adalah sesuatu yang bisa bikin aman dan bisa bikin dia nyaman. Karena kamu sesuatu yang sudah sangat familiar dia rasakan gitu ya. Kamu sudah seperti anggota keluarga dia sendiri ya.
Ini juga terjadi karena jiwa kalian saling terhubung, jiwa kalian saling terkoneksi. Ini sangat memungkinkan bahwa orang ini merasa jiwanya itu terpanggil untuk bertemu dan bersatu dengan kamu, karena di sini memang ada ikatan jiwa, ya. Suka atau tidak, meskipun dia menghadirkan orang yang lain, ternyata jiwanya terikatnya sama kamu, ya. Jadi sama yang lain main-main, tapi jiwanya terikatnya sama kamu, ya teman-teman. Tuh, orang ini itu memang punya hasrat yang besar. Jadi dia kurang bisa mengontrol dirinya sendiri, kurang bisa mengontrol hasratnya sendiri. Apalagi di saat kamu jauh dari dia atau kamu lagi sibuk gitu ya. Apalagi ketika jauh dan kamu mungkin juga sibuk dengan kehidupan kamu atau kerjaan kamu, dan dia tuh merasa tidak ada intensitas yang cukup untuk dia. Di sanalah dia mencari yang namanya perhatian, gitu ya. Dan dia itu kayak punya energi yang besar, keterbutuhan yang besar, kayak aku tuh butuh disayangin dan dicintain tuh kayak butuh gitu ya. Jadi kayak ketika dia lagi stres juga, dia mencari pelariannya dengan ada yang lain ya. Sebenarnya sign-sign seperti ini kamu sudah lihat sebenarnya sebelumnya. Ada banyak red flags yang terlewatkan kalau Sora lihat di sini, atau memang ya berusaha di denial juga mungkin sama kamu, atau kamu nggak sadar gitu ya. Nah, jadi sekarang ketika kamu sudah no contact sama dia, saling segala sesuatunya, komunikasi hancur dan segalanya, di sanalah mulai dia merasakan energi-energi yang tadi Sora udah jelasin di awal, yang sesungguhnya dia rasakan, ya. Yang pertama, aku tidak bisa lagi berdealing dengan perasaan merasa bersalah dengan pikiran aku, dimana aku juga perasaannya carut-marut tanpa kamu. Jadi dia itu makanya kenapa mau ketemu sama kamu segera, karena sudah tidak bisa berdealing lagi dengan emosi dia sekarang. Hasrat dia juga sangat besar sama kamu, ya. Secara seksualitas, secara sentuhan fisik itu sangat besar saat ini ke kamu, ya. Dan orang ini terpanggil, dan orang ini jadi punya satu kesadaran kalau aku harus menjadi sesuatu yang berbeda, gitu ya. Kalau Sora di sini dia menyadari bahwa situasi dia seperti sekarang itu karena juga kesalahannya dia, kekeras kepalaan dia, sikap-sikap yang dia ambil, ya. Dan sekarang ada energi dari rasa sakit yang sangat besar ketika dia harus jauh dari kamu, ketika dia harus ngelihat kamu sama yang lain, ketika jiwa dia selalu pengen dekat sama kamu. Karena sebenarnya kehadiran kamu di dalam hidupnya dia tuh banyak men-trigger dia ya. Sebenarnya men-trigger traumanya, men-trigger, memancing gitu ya, supaya dia itu, oh ternyata dia tuh sama ini nggak sadar kalau dia punya masalah dengan yang namanya komitmen. Dia sama ini nggak sadar kalau dia punya masalah dengan keegoan dia gitu ya. Walaupun di satu sisi lain dia tahu gitu ya, kamu tuh layak untuk mendapatkan seseorang yang lebih baik daripada dia. Tidak ada yang bisa memahami, mengerti aku selain kamu. Di sini ada energi keterhilangan yang besar karena jiwa kamu bisa mengerti jiwa dia. Dia pun nggak ngerti kenapa kok aku bisa ngerasain kayak begini ya, gitu loh sekarang ini. Energi obsesi itu tidak hilang. Ini sudah 2 kartu energi obsesi, ya. Malah justru ketika jauh malah semakin terobsesi, makin mau tahu gitu ya. Aku tidak paham. Wah, kenapa aku ngerasa seperti ini? Banyak hal yang dia nggak paham. Dia cuma tahu satu, bahwa dia sangat punya perasaan sama kamu, intens sama kamu. Tuh, hasratnya sangat-sangat kuat sekali. Jadi buat dia tuh nggak tenang, gelisah, misu-misuh gitu ya teman-teman. Dan dia ingin menjadi seseorang yang bisa lebih gentleman untuk ngadepin kamu, gitu ya. Jadi jelas orang ini pengen datang sama kamu. Yang dia inginkan adalah energi di mana dia pingin tarik kembali energi kamu. Di sini memang ada energi tarik menarik. Jadi sekarang tuh kayak main kuat-kuatan. Dia pun tertarik sama energi kamu, teman-teman. Gitu ya. Dan dia menyadari kalau apa yang dia hadapi sekarang adalah bentuk dari karma dan konsekuensi atas apa yang pernah dia tabur. Gitu ya. Hasrat dari tadi keluar terus, passion, desire gitu ya, itu selalu keluar ya, yang akan dia lakukan ke depannya teman-teman terhadap hubungan ini. Ada kegalauan
ya di sini kalau yang Sora lihat atas akhir hubungan ini, ya. Jadi apa yang akan dilakukan? Orang ini pingin datang, ya. Kenapa? Karena orang ini masih galau, belum siap kalau hubungan ini harus berakhir, kalau hubungan ini harus udahan. Jadi dia pingin memulai lagi, gitu ya. Kenapa? Karena ada kegalauan di sini, kegalauan dari akhir ini. Dia pingin mulai, dia pingin datang, dia pingin memulai lagi dari awal. Di sini ada energi child, ya. Awal baru itu sangat kuat di sini, ya. Dia sudah teguh dengan pendiriannya, dia pingin mengambil awal mula yang baru sama kamu, ya. Dia pingin memulai awal yang baru sama kamu, ya. Apa namanya, masukan kamu untuk ngadepin ini apa, gitu ya. Orang ini kan pingin awal mula yang baru dengan segera. Masukannya apa? Teman-teman, kamu tahu value kamu seperti apa. Banyak dari kalian yang sudah punya fokus dengan value diri sendiri yang sudah jauh lebih meningkat, gitu ya. Sora paham di sini karena kalian lebih menghargai diri kalian, ya. Jadi, kalau saran dari Sora, dari kartunya adalah tetap ya, kamu tetap harus punya perencanaan di dalam hidup kamu sendiri. Apa yang jadi rencana kamu stick atau kamu tetap fokus sama rencana kamu itu, teman-teman, ya. Tapi gitu ya, kalau memang gitu ya, kamu merasa bahwa orang ini ada di dalam rencana hidup kamu, silahkan boleh direkonsiliasi kembali, ya. Di sini ada energi masukan dari rekonsiliasi boleh terjadi ketika orang itu sudah datang dengan value yang lebih baik. Kalau Sora lihat di sini sih ada progres gitu ya. Tapi gitu ya, kamu bisa menilai sendiri gitu ya, orang ini udah ada perbaikan apa enggak gitu ya. Intinya, kalau saran dari kartu Sora juga dengarkan dulu apa yang mau dia rencanain, dengarkan dulu apa yang mau dia sampaikan gitu ya. Yang pasti mau balikan atau tidak, yang penting urusan unfinished business-nya diselesain dulu, itu nomor satu ya. Selesain urusannya. Terus habis itu kalau memang mau balikan, sadari bahwa kamu sudah punya energi value yang lebih baik. Jadi gini, kayak kamu mau bilang sama dia gini, aku udah jauh lebih baik, apa yang kamu mau tawarkan sama aku gitu ya. Kalau memang apa yang mau ditawarkan nggak cukup baik, kamu bisa lanjutkan planning hidup kamu. Tapi kalau misalnya dia ternyata bisa menawarkan sesuatu yang ternyata juga sesuai dengan value kamu yang jauh lebih baik, mungkin kamu bisa pertimbangkan. Intinya semua balik ke perencanaan hidup kamu sendiri sih. Fokusnya di sana gitu ya. Tapi intinya adalah energinya ini sangat besar sekali untuk balikan sebenarnya. Karena beberapa dari kalian juga kalau Sora lihat sebenarnya masih punya perasaan sama orang ini gitu ya. Oke. Ada energi masih ada kenangan, masih kamu kangen sama dia gitu ya. Cuman kamu memilih untuk tahan-tahanin untuk jauh. Jadi kalau Sora bilang di sini, coba deh pikirin dulu gitu ya. Kalau mau direkonsiliasi rencananya seperti apa. Tapi kalau orang ini mungkin nggak punya rencana, kamu boleh pertimbangkan. Tapi kalau Sora di sini sih, orang ini punya sesuatu yang bisa ditawarkan sih gitu. Jadi kalau Sora di sini, orang ini ada satu niatan untuk menawarkan sesuatu tuh. Ada pertumbuhan di sini, ada progres, ada tree di sana gitu loh ya. Tuh, ada harapan. Jadi kalau kamu yang nanya, Kak Sora nih ada harapan nggak dia bisa progres? Ada dari kartunya Sora. Oke? Tapi balik keputusan di tangan kamu. Kapan Kak Sora datangnya? Segera. Aku tadi udah bilang ya, segera itu kapan? Udah ada energi rider. Energi rider itu secepatnya. Oke? Oke. Ntar ya, aku lagi sediain untuk kartu zodiaknya. Nah, dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari zodiak itu sendiri, oke? Aries, Virgo, dicek ya, ceknya Sun, Moon, Rising, Gemini, Cancer, Capricorn, Taurus, Aquarius. Oke, dicek ya. Sekarang kita coba untuk ke alfabet yang mungkin terungkap, bisa nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini teman-teman ya. Oke. Untuk teman-teman yang kepingin personal reading, pingin beli kartu, pingin beli alat-alat pembacaan, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot. Oke. Terus habis itu teman-teman juga bisa belajar ya, baca kartu kalau mau. Oke. Jadi buat teman-teman yang kepengen belajar, mungkin ada panggilan supaya dibimbing, supaya dibantu gitu ya, silahkan tuh juga bisa. Atau baca bazi untuk melihat jalan hidup yang jelas.
IBVRJPODNTXEWNDUI. 1, 2, 3, pause. Ditekan layarnya. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Silahkan main ke channel kedua juga di Miss Hana Sora. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.